Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing tentang jangan pernah berhemat untuk 3 hal ini. Soul Family, kalau kita ingin ada kemajuan dalam hidup, kalau kita ingin hidup kita tidak begitu-begitu saja, maka jangan pernah berhemat untuk 3 hal ini. Soul Family, mungkin memang sebagian orang kondisi keuangannya berbeda-beda. Sebagian orang mungkin sedang ada planning visi misi keuangan yang mengharuskan mereka memang harus berhemat untuk beberapa hal. It's okay, itu tidak masalah. Itu bagus adanya. Namun tetap usahakan jangan pernah berhemat untuk 3 hal ini. Mengapa? Karena justru 3 hal inilah yang akan mendukung kemajuan hidup yang sedang kita harapkan itu. Soul Family, kemudian apa sih 3 hal yang kita jangan pernah berhemat atasnya? Yang pertama, jangan pernah berhemat untuk kesehatan. Soul Family, kesehatan itu adalah modal penting dalam hidup kita dan dalam kemajuan hidup kita. Tanpa kita punya modal kesehatan, maka hidup kita dan kemajuan hidup kita itu menjadi begitu sulit. Bahkan misalnya seseorang itu sudah punya cita-cita, sudah punya impian, sudah punya ilmu strategi untuk mewujudkan impian-impian itu, sudah punya modal, sudah punya semangatnya. Namun manakala dia kehilangan kesehatannya, maka semua itu menjadi tidak berarti. Mau tidak mau dia harus berhenti dulu. Mau tidak mau dia harus tidak melanjutkan progres kemajuan hidupnya itu dulu. Untuk apa? Untuk dia fokus mengembalikan kesehatannya dulu. Nanti setelah kesehatannya itu kembali, baru dia bisa melanjutkan progres kemajuan hidupnya itu. Apalagi untuk kondisi kesehatan yang mengharuskan seseorang itu harus stay di tempat tidur, makan minum dilayani, aktivitas berjalan harus dibantu orang, atau mungkin sakit yang sangat hebat di bagian-bagian tubuh tertentu yang membuat dia harus ditopang alat-alat medis. Nah, kondisi seperti itu tentu seseorang itu tidak ada yang diinginkan lagi selain mendapatkan kembali kesehatannya. Nah, Soul Family, maka jangan pernah meremehkan investasi di kesehatan. Karena begitu kita kehilangan kesehatan, maka semua yang kita miliki itu menjadi tidak berarti. Soul Family, kemudian bagaimana cara kita berinvestasi menjaga kesehatan itu? Yaitu dengan menjaga pola makan sehat, pola hidup sehat. Pola makan sehat dengan kita makan minum yang sehat, sayur, buah yang organik. Memang itu pricey, lebih mahal dari biasanya, tapi itu akan menjaga kesehatan kita. Kemudian berolahraga. Olahraga yang memang harus berbayar misalnya seperti berenang atau lain-lain, tidak apa-apa, bayar saja. Atau kalaupun tidak, silahkan berolahraga yang sekiranya tidak berbayar, misalnya lari, jalan kaki, dan lain-lain. Intinya adalah jangan pernah berhemat untuk kesehatan kita. Kenapa? Daripada kita berhemat untuk kesehatan, makan sembarangan. Dia cocok olahraga tertentu tapi dia tidak mau karena tidak mau membayar. Akibatnya malah kita akan kehilangan kesehatan kita, yang membuat kita menjadi malah tidak bisa melanjutkan progres kemajuan hidup kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah berhemat untuk belajar. Soul Family, kemajuan hidup itu memang membutuhkan ilmu-ilmu. Dan ilmu-ilmu itu memang sebagian bisa kita dapatkan dengan gratis di internet atau di mana. Namun beberapa ilmu itu memang harus berbayar. Soul Family, kalau memang kita mengetahui ada ilmu-ilmu tertentu yang kita paham bahwa kita membutuhkan ilmu itu untuk kemajuan hidup, aspek hidup yang ingin kita perbaiki, ingin kita majukan, maka jangan berhemat untuk belajar ilmu itu. Kalaupun ilmu itu harus kita dapatkan dengan berbayar, dengan membayar uang, bayar saja. Kenapa? Karena belajar suatu ilmu selama itu masih bisa dibayar dengan uang, itu bagus. Kenapa? Karena ada beberapa ilmu itu yang belajarnya itu tidak bisa dibayar dengan uang. Bisanya dibayar dengan apa? Dengan air mata, dengan pedih perih, dengan penderitaan,
dengan kehilangan orang-orang tersayang, dengan kesengsaraan keluarga, dengan kehinaan. Contoh, seseorang akhirnya bisa menguasai ilmu tentang pengelolaan keuangan yang baik setelah dia membayarnya dengan air mata kebangkrutan, dengan hutang piutang yang begitu besar yang membuat dirinya, kehidupannya, keluarganya hancur lebur. Orang-orang tersayangnya menderita. Hidupnya terhina karena setiap hari didatangi penagih-penagih. Nah, itu harga yang dia bayar untuk mendapatkan ilmu tentang pengelolaan keuangan yang baik. Dia mendapatkan ilmu itu bukan dengan uang, tapi dengan itu tadi. Kemudian kalau misalnya dia ditarik ke belakang, ditawari apakah ingin membayar ilmu pengelolaan keuangan ini dengan uang ataukah dengan segala penderitaan yang dialami itu, tentu dia akan dengan tegas memilih, saya lebih memilih membayar ilmu ini dengan uang saja. Entah dengan uang utang atau apa, daripada saya harus membayar dengan air mata kemarin itu, air mata pedih-pedih kesengsaraan keluarga saya, penghinaan pada keluarga saya. Seperti itu. Nah, itu contoh soul family. Maka sekali lagi, selama ilmu itu kita belajarnya masih bisa dibayar dengan uang, bayar saja. Dibanding kita harus membayarnya dengan itu tadi, dengan air mata, penderitaan, kesengsaraan, kehilangan orang-orang tersayang, dengan penghinaan, dengan keluarga yang berantakan, dan lain-lain. Soul family, bahkan misalnya kita untuk mendapatkan suatu ilmu itu tidak berbayar, misalnya cukup kita dengan belajar ke seorang guru tertentu dengan mendatanginya. Namun itu pun tetap berbayar, soul family. Mengapa? Karena kita untuk mendatangi guru tersebut, bukankah kita membutuhkan biaya transportasi? Bukankah kita membutuhkan biaya untuk beli oleh-oleh? Nah, itu semua bukankah juga termasuk dari biaya? Maka soul family, jika memang ada suatu ilmu-ilmu yang kita yakini bahwa ilmu itu akan mendukung kemajuan hidup kita, dan ilmu itu ternyata berbayar, bayar saja. Jangan pernah berhemat, karena kalau kita berhemat untuk mendapatkan suatu ilmu, padahal ilmu itu memang akan mendukung kita untuk kemajuan hidup, maka sama saja kita mempending kemajuan hidup kita. Oke, soul family, kemudian yang ketiga, jangan pernah berhemat untuk membahagiakan orang tua kita. Soul family, membahagiakan orang tua itu mendatangkan berkah yang luar biasa besarnya yang kita tidak dapatkan dari pengganti lainnya. Soul family, kemajuan hidup itu tidak hanya membutuhkan modal-modal secara fisik dan mental, namun kita juga membutuhkan modal yang namanya berkah. Semakin besar berkah yang melimpahi kita, maka kemajuan hidup kita juga akan semakin cepat, semakin terprogres. Membahagiakan orang tua itu banyak caranya. Bisa dengan memberikan makanan kesukaan, memberikan barang yang dibutuhkan, memberikan uang yang cukup sehingga orang tua jangan sampai mengalami kekurangan keuangan. Kemudian orang tua ingin jalan-jalan, kita biayai, kita temani. Orang tua ingin umroh, kita biayai, dan lain-lain. Intinya adalah jangan menunggu mampu untuk membahagiakan orang tua kita, tapi mampukanlah diri kita. Usahakanlah diri kita. Jangan hanya aku tidak mampu, jangan hanya begitu. Tapi usahakan, dimampukan dengan bagaimana caranya, berdoa pada Tuhan. Orang tua punya keinginan, punya kebutuhan tertentu, kita merasa belum mampu, kita berdoa pada Tuhan dan berikhtiar maksimal sehingga bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan orang tua itu yang membahagiakan beliau-beliau itu. Soul family, membahagiakan orang tua itu jangan menunggu kita mapan dulu, jangan menunggu kita turah-turah sisa-sisa keuangan dulu. Bisa jadi soul family, saat kita sudah mapan, saat kita sudah turah-turah keuangan, sisa-sisa keuangan itu, usia kita juga sudah tidak muda, dan berarti orang tua kita juga sudah tidak muda lagi, sudah renta. Nah, kalau di situasi itu kita ingin membahagiakan orang tua mungkin sudah sangat terbatas sekali. Kita ingin memberikan makanan kesukaan, tapi orang tua sudah begitu banyak pantang makanan karena sudah kondisi sakit penyakitnya yang banyak. Atau mungkin kita ingin membahagiakan orang tua dengan mengajak jalan-jalan, tapi kondisi fisik orang tua sudah renta, tidak memungkinkan lagi untuk diajak jalan-jalan. Atau mungkin kita ingin mengumrohkan orang tua, tapi orang tua sudah begitu uzur, tidak memungkinkan lagi. Nah, itu contoh soul family.
Jangan menunggu kita mapan dulu, kita sisa-sisa keuangan dulu untuk membahagiakan orang tua. Karena bisa jadi di saat kondisi kita sudah mapan, sudah turah-turah keuangan itu, usia kita sudah tidak muda lagi dan berarti orang tua kita juga sudah renta, sudah uzur. Oke, Soul Family, itulah 3 hal yang kita jangan pernah berhemat. 3 hal itulah yang sangat mendukung kemajuan hidup yang kita progreskan itu. Kemudian jika ada pertanyaan, aduh, kalau soal keuangan kami sensitif sekali karena memang merasa tidak mampu misal. Soul Family, mari kita perbaiki sejenak konstruksi otak kita tentang uang. Soul Family, uang itu tidak lebih hanya sekedar benda atau angka, tidak bernilai apa-apa. Sebanyak apapun kita punya uang, uang itu tidak bernilai apa-apa. Uang itu hanyalah benda atau angka. Dia tidak bernilai apa-apa. Dia menjadi bernilai setelah kita konversikan dengan sesuatu yang bermanfaat. Uang itu seberapa banyaknya selama belum dikonversikan dengan sesuatu yang bermanfaat, dia tidak lebih hanyalah benda ataupun angka yang tidak ada nilainya apa-apa, sebanyak apapun itu. Maka kalau kita punya uang, jangan dieman-eman. Segera konversikan uang itu untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita, untuk makanan, minuman yang sehat, kemudian untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang penting untuk hidup kita, untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, untuk segala hal kebaikan di kehidupan kita. Begitu uang dikonversikan ke hal-hal tersebut, barulah uang itu menjadi bernilai. Soul Family, kemudian kalau ada pertanyaan lagi, lah kalau saya tidak berhemat untuk hal-hal tersebut itu, nanti uang saya habis dong. Soul Family, ada lagi satu ilmu yang mesti kita imani juga, yaitu seseorang tidak akan pernah kehabisan uang selama dia masih berderma dan selama dia masih membahagiakan orang tuanya. Ini adalah jaminan dari Tuhan kita melalui sistem semesta. Selama seseorang itu masih berderma, selama seseorang itu masih membahagiakan orang tuanya, dia tidak akan miskin. Nah, dari sini Soul Family, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan menjadi kehabisan uang. Tidak perlu lagi kita berhemat untuk 3 hal itu hanya karena kita merasa eman-eman dengan uang kita, hanya karena kita merasa takut kehabisan uang. Sekali lagi, ayo kita perbaiki. Uang itu hanyalah sekedar benda atau angka yang tidak bernilai apa-apa. Dia menjadi bernilai setelah kita konversikan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian juga kita tidak akan pernah kehabisan uang selama kita masih berderma dan selama kita masih membahagiakan orang tua kita. Oke, Soul Family, itulah 3 hal yang kita jangan pernah berhemat di hidup kita. Itulah 3 hal yang akan mendukung kemajuan hidup kita dan tentu berkah adanya. Oke, Soul Family, sampai di sini mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Soul Family dan untuk kita semuanya. Saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.